Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Sibahatul Akbar selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kurikulum yang sangat kami hormati. Perkenalkanlah, saya Nur Hadi dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2 reguler malam. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait pengaruh kurikulum pada saat pandemi COVID-19. Saat ini dunia dikejutkan dengan wabah suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona atau dikenal dengan istilah COVID-19. Virus yang disinyalir mulai mewabah 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Saat ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat, sehingga WHO tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Meningkatnya virus COVID-19 di Indonesia membuat pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai himbauan, peraturan, dan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Namun sangat disesali himbauan tersebut masih diabaikan oleh sebagian orang karena berdampak sangat fatal. Virus ini sangat mudah menyebar dan menyerang kekebalan tubuh dengan cepat, bahkan banyak merenggut korban jiwa. Solusi yang diberikan pemerintah terhadap COVID-19 untuk meniadakan aktivitas pembelajaran di sekolah diganti dengan sistem daring atau pembelajaran melalui online agar mencegah penularan COVID-19. Bahkan ujian akhir sekolah yang sudah terjadwal akhirnya diputuskan untuk ditiadakan demi menyelamatkan para siswa dari penyebaran COVID-19. Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kegiatan termasuk belajar dari rumah masih saja menimbulkan gejolak dalam pelaksanaannya. Salah satunya dalam proses pemberian tugas. Banyaknya tugas yang diberikan kepada siswa yang memberatkan sehingga banyak orang tua mengeluh dan komplain kepada guru untuk mengurangi tugas yang diberikan kepada muridnya. Keluhan siswa mengindikasikan guru belum memahami dengan baik konsep belajar jarak jauh. Di lain sisi, guru memegang amanah mengajar, mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan fasilitas seadanya. Banyak tugas yang tidak tersampaikan dengan baik sehingga menimbulkan masalah tentang pemberian tugas. Dengan diadakannya sistem daring, seharusnya guru memberikan siswa aktivitas merangsang otak sehingga apabila kembali ke aktivitas semula, siswa sudah siap untuk memulai kembali pembelajaran. Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial, termasuk juga pendidikan. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO pada Kamis 5 Maret menyatakan bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolahnya di seluruh dunia dan terancam berdampak pada hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Di Indonesia sendiri, dunia pendidikan juga ikut merasakan dampaknya. Jika kondisi seperti ini terus meningkat, maka sudah bisa dipastikan dampaknya terhadap sektor pendidikan juga akan semakin meningkat. Dampak yang paling dirasakan adalah peserta didik di instansi penyelenggara pelayanan pendidikan seperti sekolah di semua tingkatan, lembaga pendidikan non-formal hingga perguruan tinggi. Himbauan untuk kegiatan belajar mengajar semua jenjang dilakukan di rumah peserta didik masing-masing dan para guru maupun pengajar dapat melakukan proses belajar mengajar melalui media daring dan menutup sementara sekolah dan perguruan tinggi dari aktivitas belajar mengajar. Himbauan tersebut bertujuan sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19 di instansi penyelenggara pendidikan. Tentunya himbauan tersebut perlu diapresiasi sebagai langkah konkret pemerintah. Berbagai inovasi pendidikan harus dilakukan oleh tenaga pendidik. Dengan fenomena pandemi corona,
dengan memastikan kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan efektif meskipun dilakukan di rumah. Pendidik harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Inovasi pembelajaran merupakan solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan oleh guru dengan memaksimalkan media yang ada seperti media daring atau online. Pendidik dapat melakukan pembelajaran menggunakan metode e-learning, yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pendidik juga dapat memberikan tugas terukur namun tetap memastikan bahwa setiap hari pembelajaran peserta didik terlaksana tahap demi tahap dari tugas tersebut. Banyak lagi inovasi lainnya yang bisa dilakukan oleh pendidik demi memastikan pembelajaran tetap berjalan dan siswa mendapatkan ilmu sesuai kurikulum yang telah disusun pemerintah. Kepala sekolah juga harus berinovasi dan menjalankan fungsi supervisi atau pembinaan kepada guru untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar telah dilakukan oleh guru dan peserta didik meskipun menggunakan metode jarak jauh atau daring. Kepala sekolah juga dapat memberikan solusi dan motivasi kepada guru di sekolah sehingga guru-guru yang belum siap memanfaatkan media daring dapat disupervisi dan diberi solusi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengaku tengah mengkaji kemungkinan penerapan kurikulum darurat akibat kondisi yang mengharuskan belajar di rumah selama pandemik virus corona COVID-19. Namun saat ini ia mengatakan masih fokus pada kebijakan-kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat dengan cepat. Mengubah kurikulum tidak mudah. Jadi kita harus melakukan yang bisa dirasakan secepat mungkin, ujar beliau. Beliau mengatakan membuat kurikulum baru justru bisa memunculkan gangguan terhadap proses belajar. Misalnya harus ada pelatihan buntut dari kurikulum baru tersebut. Untuk itu pihaknya memutuskan kebijakan yang bisa dirasakan masyarakat langsung, termasuk membuat program belajar dari rumah melalui televisi. Evaluasi dan perbaikan program ini juga terus dijalankan. Beliau pun mengaku belum memiliki solusi belajar dari rumah untuk masyarakat yang tidak punya akses listrik, tetapi pihaknya terus mendorong ide yang bisa didorong. Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan ada 213 keluhan siswa tentang belajar dari rumah. Kebanyakan mengeluh soal tugas menumpuk dari guru. Sementara itu, survei yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menemukan 58% anak mengaku tidak senang menjalani program belajar dari rumah. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri billahi taufik wal hidayah wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you, syukron kasiron.